kopinya lo muncul nih. Hah? Oh ya boleh. Lagi ya. Tahu kan dek kejadian kemarin ya, laju lancarnya anu meme di Facebook Gapura kerupuk, bahkan Yogi juga merilis berita kan ya. Tanggapan Yogi cak mana deh terkait Gapura kemarin? Ya sebenarnya gini kak, kalau kita bicara masalah secara bijak kak ya Gapura itu merupakan fasilitas publik bagi kita hari ini yang menunjang untuk pembangunan di Kota Lubulingga ini. Dan kita sangat apresiasi kemarin ketika Gapura itu berdiri dengan megah, dengan ornamen luar biasa ya, sangat luar biasa itu. Jalan bagus. Iya, kita kemarin sempat pengen berbangga hati sebenarnya. Beberapa, kalau nggak salah kan baru 3 minggu lalu kan jadi kan. Maknya lewat sana asli ya. Langsung kayak lewat menjiwang tuh lewat jalan kota besar yang gitu kan kak. Jalan besar. Nah, cuman hari ini dengan peristiwa yang terjadi hari ini, akhirnya kan membuat presiden buruk bagi kami sebagai kawan-kawan aktivis dan mahasiswa. Jadi dengan ornamen, dengan kebanggaan itu, ya akhirnya masyarakat dan khususnya masyarakat Kota Lubulingga jauh sedikit kecewa dengan hal itu kak. Masa kamu ngukur aktivis ngukur cuma lewat Gapura lah? Memang masih banyak yang lain yang kita bisa bahas nanti kan. Tapi kita bisa dibanggakan lah Indah Gapura kan. Cuma kita hari bahas Gapura itu terkait masalah peristiwa yang kemarin terjadi. Tidak seharusnya sebenarnya. Iya, ketika Gapura itu berdiri dengan megah, kalau dengan kualitas yang baik juga kan, tidak seharusnya. Apalagi kitanya agak sedikit kaget kemarin kak. Aku pikir gimana aku truk batubara lewat itu kan. Aku truk batubara. Truk yang lain yang muatan agak keras dikit. Aku tengok nih, agak lembut ya. Nah, lembut musuh ini kak. Musuh lembut, agak lembek juga sekarang ini. Kalau lihat utnya repot kak. Iya udah ya. Makasih ya Fran. Ya namanya kita podcast ngopi ini memang harus ngopi ya. Agak durhaka kayak senior kan tergugur. Kurang saran kita ya. Jadi aku sekarang ini mendengar kata kerupuk itu agak mikir. Apa? Bayangkan kalau Gapura pakai baca hancur ada kerupuk itu. Nah, terkait masalah itu ya kita kan bagi aku ini musibah. Tapi musibah yang tidak bisa kita terima kak. Secara akal logika, secara realistis. Kenapa itu bisa terjadi? Iya memang kita tidak menyalahkan dan kita lihat memang muatan truk itu agak sedikit tinggi, odol kan. Baik lagi, muatan ini muatan kerupuk kan. Bukan muatan yang keras-keras tadi yang kubilang tadi kayak batu bara dan lain-lain. Tidak seharusnya Gapura dengan kokoh berdiri megah dengan anggaran nilai, kalau tidak salah nilai pagunya 200 juta kan. Hampir lah 199 lah. Kurang lebih 199 berapa itu? 200 juta. Dikit lagi 200. Nah, baru 3 minggu jadi ya dihantam dengan kerupuk yang kita tahu kerupuknya mobil bermuatan kerupuk. Nah, gila, bukan kerupuk yang terbang, bukan. Tahun itulah aku kalau dengan meme ada meme kerupuk nomor wah juga luar ekspektasi nih masyarakat Lubulingga. Nah, kreatif kemantau. Saking kelembutnya bakso juga. Iya, pacak tumbang kan? Iya. Aku bilang tadi ini musibah, tapi musibah yang tidak bisa kita terima kan dengan anggaran segitu, anggarannya harusnya kalau anggaran saya itu pengennya Gapuranya yang mana? Gapura saya itu boleh kak, sangat bagus. Saya bilang tadi di awal kita bisa sangat bangga kemarin. Cuman dengan kualitasnya seperti itu, ini jadi masalah. Namanya apa kualitas gitu? Nah kita lihatlah kemarin. Nah kalau truk itu kak, yang nomornya palak truknya, mungkin bisa kita terima dengan agak sehat ya. Nomornya muatan pucuknya kita lihat emang agak tinggi. Nah kerupuk isi dalam itu. Ya kalau nengok dulu ada video kakak yang ngasih kerupuk ini. Nah. Ini kan patut masyarakat awam yang tidak ngerti pun nggak bisa mengambil dan memahami ini kak. Analisanya kemana? Artinya kalau kami lihat di sini ya ada kegagalan dalam pengawasan. Siapa yang melakukan pengawasan? Harusnya kepala dinas PUPR dalam hari ini kan. Harusnya selama ada pengawasan bagaimana ini bisa berdiri sehingga akhirnya monumen ini atau Gapura ini bisa berdiri dengan kokoh. Kemarin berarti kami mikir kayak ini kak. Ada hikmah dan pentingnya Gapura itu ditombor oleh truk itu. Kalau Gapura itu tiba-tiba jatuh ditiup angin di bawahnya di masyarakat yang lewat pakai motor atau berjalan kaki, nah ini lebih bahaya kak. Maka kami lihat
kami mikirnya ini kayak semacam jalan Tuhan untuk menunjukkan Jadi dengan mobil itu maksudnya perantara, Bay. perantara. Yang nombor gapura itu mobil itu hanya perantara, Bay. Hanya perantara kalau Untuk bagi kami. membuka Jalan yang sesungguhnya tadi. Jalan yang sesungguhnya Nah, tadi. oh ini si dalamnya. Kalau tidak seperti itu kan tidak terjadi. Dan Ya. kita tidak tahu. Kalau aku yakin kemarin itu gak, kalaupun tidak itu mobil truk itu, suatu saat bakal roboh juga. Nah ini bakal lebih bahaya lagi ketika dia roboh tiup angin, ada masyarakat di bawahnya. besi itu nih, ada besi. Oh. Lah kerupuk baca tuh. Anak. Keropoknya dari besi. Kalau keropok ya yang dari besi. Bisa jadi kan. Ya aku sempat juga nanya dengan sopir. Jadi bahasanya itu bukan keropok, baik. Di mobil muatan itu ada keramik juga. Kami dibocor. Nah, keropok yang dibocor. Keropok yang dibocor ya. Karena sudah ditemukan bukti kemarin di video itu ada keropok Iya, yang di atas. Ini bocor. Bukan di bawah, Kak. Ah, macam apa boleh? Nah, Tidak pecah. nah, aku udah detail juga. Waktu aku liputan kemarin detail juga. Kalau tidak mungkin kalau keramik ini pucuk kak. Iyalah, hancur keropoknya. Hancur, barang itu dibawa kerupuk lembek tadi Iya, kan. iya. Nah, itu. Jadi ya kita melihat sebagai ini sebagai presiden buruk ya, yang harusnya menjadi lemahnya pengawasan dalam pembangunan ini, yaitu yang harusnya bertugas sebagai Jadi pengawasan. dinas PUPR. Dinas PUPR kalau salah, kami lihat. kalau menurut kalian aktivis salah. sangat-sangat salah dalam hal ini. Tegas mengatakan salah. Dengan sangat tegas, dan saya berani bertanggung jawab bahwasanya pengawasan dari kepala dinas PUPR ini sangat salah. Terkait gapura, baik. Terkait gapura ini. Proyek lain aman ya. Nggak tahu juga. Payah gitu ngeri-ngeri ngomongan aktivis nih. Iyo, ojo tang itu nah kawan toh. Cuman senang kita cek ini kan. Ya namanya kita ngobrol-ngobrol kan. Ya artinya kan begini kak. Yo. Makannya ubi ya. Siap, aman. Artinya, dengan adanya kita diskusi seperti ini, Yo. ya kan kita bisa membuka tabir yang tersingkap selama ini. Yo. Ya ini kan bagi saya pribadi, diskusi kah kritik itu hal biasa. Biasa lah dalam Untuk negara pembangunan. demokrasi. Nah, apalagi kita mengkritik dalam hal ini pembangunan infrastruktur fisik Ya. yang bakal dipakai oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau pada hari ini. Ini Baik, kan itu salah satu tanda sayang juga deh ya. sangat-sangat tanda sayang dan peduli kita untuk kota ke depan. Karena ya kita sebagai pemuda daerah, sebagai kita sebagai pemerhati kebijakan daerah, ya kita sekali lagi ya sedikit sedih dan miris kayak dengan hal ini terjadi ya. Dalam artian apalagi kemarin ya saya dengar yang bertanggung jawab adalah sopir ya. Yo, Dengar kabar ya, Iya. sopir yang bertanggung jawab dan ya ganti bukan rugi itu. dengar kabar karena saat aku berbicara mewawancarai Pak Kabid Aries itu katanya sopir sudah siap bertanggung jawab. Itu seperti itu. Lalu bagaimana pertanggungjawaban dari pelaksana itu kan? Kakak yang nanya enggak udah, kakak itu. Cak mana menurut kamu deh? Harusnya cak mana? Harusnya dalam rangka seperti ini, yang paling bertanggung jawab adalah CV, katanya itu CV bos muda tadi Iya. ya. Nah, CV bos muda kontraktor ini harus bertanggung jawab. Jangan mengalihkan ke sopir. Oke, sopir kita bisa sekarang kan memang salah juga karena melewati modal tadi, muatan segala macam. Cuman balik lagi ini tidak masuk akal. Kalau tabrak kerupuk itu bisa jatuh. Nah sekali lagi kami dengan tegas yang hancur ya. harusnya. Makanya, Stop mobil itu stop karena nomor gapura yang kualitasnya bagus. Ya. Stop kan? Karena kalau gapuranya berkualitas bagus ya. nah, ini ikutnya kerupuknya ada mayem di tusuk ini. Tidak bergerak dan tidak bergeming sedikit pun enggak. Tidak hancur juga. Nah ini, ini jadi masalah. Harusnya kan kami dengan tegas ya kan dari awal peristiwa itu terjadi kemarin, bahkan kemarin malam tepatnya, ya kami dengan langsung nyatakan sikap dengan tegas. Ya CV ini harus bertanggung jawab penuh dan satu kali lagi CV ini harus di blacklist dari apapun tender-tender pembangunan yang ada di Kota Lubuk Linggau ini, karena ini menjadi pelajaran kak. Artinya CP apa pemborongnya? CP dan pemborong sama baik. Ya hari ini siapapun pemborongnya CV-nya itu kak. Nah kalau kami lihat dengan secara luas juga analisa selama ini, banyak juga selama ini CP ini bermasalah sebelum-sebelumnya kak. Yang kami lihat ada beberapa pembangunan. Baik lagi seperti ini. Kalau kita pandangan secara kawan-kawan pemerhati kebijakan kayak pemerhati agen sosial kontrol segala macam ini, ya harus bertanggung jawab CP ini. Kenapa melimpahkan tanggung jawab itu kepada sopir itu? Bahkan kalau kakak lihat sih bukan dari pihak CP yang minta pertanggungjawaban itu, bahkan dari pihak dinas sih. Nah ini kan akhirnya miris kak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya sopir itu mohon maaf, berapa sih gaji sopir kak? Iya. Sekedar gaji sopir kerupuk juga kak. Aku tidak mikirkan mereka. Nah arti di sini kan ada pelemparan tanggung jawab yang sangat besar hari ini
kenapa dari pihak dinas PUPR tidak langsung minta tanggung jawab pada CP dalam hal ini untuk bertanggung jawab secara penuh ya. Ya pemborong lah ya. Pemborongnya ini Iya. harusnya secara penuh Kak, dan tidak lagi membebani anggaran negara. Artinya, yo kemarin Kak. Dek. Nah, Iya. tidak membebani anggaran negara lagi, dan juga tidak membebani dari sopir ini. Bahkan kami lihat, sopir ini kan sebagai perantara Tuhan kalau bagi kami tadi, untuk menunjukkan ini kayaknya. Artinya, Jadi sopir ini bisa dikatakan adalah perantara Tuhan. perantara Tuhan untuk menunjukkan tabir gelap yang tersingkap selama ini, Kak. Ini baru satu proyek yang terungkap, Kak. Emang ada dugaan proyek lain apa? Banyak, kayaknya. Karena kita kan Linggau ini lagi konsen banyak pembangunan Kak. Iya. Nah, jadi Ya justru bangga dong. kita harus Kalau bangga. Itu ada pembangunan. Sangat-sangat bangga hari. Cuman jangan hanya membangun tanpa kualitas. Itu artinya apa? Anggaran besar. Nah, itu artinya hanya menghamburkan uang-uang negara, yang uang negara ini Kak diambil dari rakyat kecil Kak kita ini tadi, Kak. Pajak-pajak dari supir truk yang juga tadi diambil, Kak. Iya. Nah, ini kan kami kasihan lihat supir itu bertanggung jawab di situ. Nah, arti kami juga kalau memang dari dinas nanti meminta sopir yang bertanggung jawab secara penuh, saya bertanggung jawab, Kak. Saya ingin buka donasi untuk kawan-kawan masyarakat Kota Lubulingga Silampari untuk buka donasi untuk bantu sopir ini. Luar Kita bangun biasa. gapura sama-sama. Kami siap untuk itu dan kami siap menginisiasi itu. Kami siap Untuk bantu sopir. membantu sopir. Karena kalau kalian melihat sopir ini bisa dikatakan ini tadi jika tadi hanya perantara baik hanya untuk membuka perantara tabir Tuhan. ini tadi. Iya. Ya hari ini kan berarti mana pertanggung jawabannya selama ini? Dinas PUPR harus tegas dong. Iya. Kalau memang dinas PUPR tidak bisa tegas, wali kota juga harus tegas. Jangan sampai hal ini menjadi presiden buruk yang akan terulang terjadi lagi dan lagi, dan bakal banyak lagi korban perantara seperti truk ini tadi kan. Lalu bagaimana kota ini bisa maju? Ya. Kalau kita bicara masalah tanggung jawab pun kita tidak berani. Mengapa kalian sekritis itu deh? Padahal ini hanya gapura loh. Ya, memang ini kita bicara hanya gapura. Cuman gapura ini Kak, sekali lagi dibangun oleh uang rakyat Kak. Aku mohon maaf Kak, duit gaji mak aku juga dalam situ. Dalam rakyat ini, dalam uang rakyat ini untuk bangun gapura ini, dan kita mendapat gapura yang kualitas seperti itu. Kalau setimpo pohon mungkin tidak korek pun tidak ya. Nah, timpo pohon atau itu kita anggap sebagai musibah alam. Iya. Lah ini kan musibah yang tadi aku bilang, musibah yang tidak bisa kita terima Kak. Kok bisa? Besi lawan keropok tadi. Agak cak mana kan? Besi lawan keropoknya anteng ada ayam dari putus sana, dan jatuh rubuh kalau pula Kak. Iya. Makanya setelah kami lihat dalam itu, lihat besinya, kualitas besi segala macam. Apa kalau Kak Yogi juga sudah terjun ke lapangan melihat? Ya kita melihat ke lapangan situasi, itu apa adanya seperti itu, sesuai dengan apa yang kawan-kawan jurnalis sampaikan, atau kawan-kawan wartawan sampaikan. Itulah kualitas adanya. Maka kami lihat, wah ini kacau. Kalau seluruh pembangunan Kota Lubuk Linggau dengan kualitas seperti itu, ya artinya ada kegagalan ya, kegagalan dalam pembangunan, lemahnya pengawasan, dan kami sekali lagi dengan tegas minta pemerintah Kota Lubuk Linggau bukan hanya menuntut pemborong ini untuk bertanggung jawab, cuma harus di blacklist, itu wajib Kak. Di blacklist dalam semua tender yang ada di Kota Lubuk Linggau. Jangan sampai diberikan kesempatan lagi yang mereka pemborong-pemborong yang hanya mencari untung Kak. Jelas ini Kak, 200 juta itu bukan uang kecil Kak. Ya, Sama-sama kan tahu memang namanya pemborong pasti ada lah Dek. benar. Cari keuntungan. Mencari keuntungan, tapi tidak juga melupakan kualitas pembangunan. Silakan nyari keuntungan, cuman kualitas pembangunan yang harus juga berkualitas juga dong dengan anggaran segitu. Nah ini jadi masalah, dan ini menjadi fokus kami dari kemarin sore sampai malam tadi, dari aku pribadi sama kawan-kawan aktivis mahasiswa pemuda diskusi masalah ini. Kayak mana ini bisa terjadi? Kami berdiskusi, berkonsolidasi bagaimana caranya kita lebih ketat lagi dalam pengawasan pembangunan ini. Untuk mengawal. Kapan kalian ingin melakukan pengawasan terkait gapura ini? Terkait gapura ini kan kayaknya diperbaiki baik dan bakal berdiri lagi. Terkait masalah gapura ini bakal pengawasan diperbaiki, pengawasan ke depannya ketika gapura ini diperbaiki lagi. Yang pertama tadi kita bisa bicara masalah anggaran ya. Sekali lagi kami dengan tegas, sekali lagi kalau dari pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau nyuruh sopir yang bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian itu, membangun kembali, kami siap membuat donasi untuk kawan-kawan masyarakat Kota Lubuk Linggau dan Silampari untuk membuatkan donasi, kita bantu sopir. Itu yang pertama, sebagai bentuk pengawasan kami dan peduli kami. Rasa kepedulian. Humanisme, kemanusiaan tadi kan. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban, CP ini harus bertanggung jawab dalam pembangunannya. Sekali lagi, bukan pakai uang negara,
Dan kami minta, wih kasihan sopir ini kak. Ya pakai lagi lah, untung duit 200 juta kemarin untuk bangun ini. Dan pakai lagi lah duit pribadi dari pemborong itu. Maksudnya kan ini kan masih dalam tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan. Nah jadi begitu kak. Jadi ya kita agak sedikit miris lihat kita lagi berjibaku untuk sama-sama membangun kota Lubuk Linggau yang katanya untuk maju sebagai apa kak? Linggau Maju sejahteranya. Linggau juara kan? Ya, Nah, ya. untuk Linggau juara tadi kan, artinya ini sedikit berlawanan. Linggau juara ini kak, maksud saya pribadi ya, apakah hanya sekedar menjadi simbolis, hanya sekedar menjadi tagline semata? Percuma Linggau juara hanya sekedar tagline semata, cuman kualitas di bawahnya seperti ini dan kita lihat secara langsung ya. Cuman kan kamu juga melihat bahwasanya slogan itu kan saya rasa sih sebagai semacam bentuk untuk semangat membangun kota lah. Benar, cuman tidak cukup hanya sebagai semangat dan disebutkan sebagai tagline. Harusnya ada manifestasi tindakan yang benar-benar terjadi. Nah hari ini kita mempertanyakan itu di mana, letaknya di mana hari ini. Dengan ini mohon maaf kak, baru satu yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua. Jadi kamu berharap ada penunjukan lain? Bukan berharap ada penunjukan lain, semoga tidak ada. Karena kita percaya 100% dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau kan ya. Kalau itu jangan terjadi lagi, makanya diperlukan pengawasan. Baik dari kita, kawan-kawan. Cuman tidak bisa juga loh disimpulkan bahwasanya gara-gara Kapura, Lubuk Linggau salah galau itu. Benar, kita juga harus objektif. Iya dong. Saya juga tidak mengatakan yang lain-lain juga. Informasi dari dinas, ada. Ini terakhir kemarin ya kak. Ya, lihat kan? Ini wawancara Pak Kabid. Katanya sopir sudah bertanggung jawab buat surat pernyataan segala macam. Iya, siap ganti Kok rugi. dinas ini tegasnya dengan sopir itu? Apa udah lihat bagaimana kehidupan sopir itu dan keluarganya, bagaimana ekonominya? Ya. Tidak harus bersalah. Kenapa? Apa Jadi seolah-olah? bahasanya kayak gini, kalian mempertanyakan mengapa tanggung jawab itu harus dilarikan ke sopir. Itu satu kak. Yang kedua, pada saat wawancara dengan orang dinas kemarin, kami tidak melihat ada gentleman dari orang dinas ini. Harus ngomong, ya kami salah, kami lemah dalam pengawasan. Harusnya seperti itu. Ya mustahil deh maling nak ngaku. Nah, penuh penjara kan? Iya. Nah, harusnya nggak seperti itu. Itu sikap gentleman dan jangan takut dong harus mengakui itu. Artinya kan ya memang lemah pengawasan nggak? Kalau tidak ada lemah pengawasan, tidak berani pemborong itu bangun masing-masing. Artinya kan semacam gitu, ya apakah ada kong kali kong di belakang untuk mengambil keuntungan fee yang lebih besar? Ya mohon maaf, saya harus katakan itu karena ini fakta terjadi. Makanya yang saya harapkan kemarin dari Kabid itu kak ya, Kabidnya bilang ya ini sopir bertanggung jawab segala macam. Harusnya ada kalimat ya kami juga bertanggung jawab sebagai dinas PUPR karena kami lemah dalam fungsi pengawasan seperti itu. Akhirnya kan pihak pemborong juga bakal Apa yang kalian harapkan ketika dia ngomong seperti itu? apa kak? Kalian aktivis, apa yang kalian harapkan ketika Pak Kabid tadi bilang seperti itu? Ya kami mengaku salah ini. Apa yang kalian harapkan? Ya ketika mereka berani ngomong kayak itu, artinya gentleman. Yang kedua, mereka mengakui kesalahan dan berniat untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu evaluasi. Kalau tidak ada kata-kata seperti itu, artinya mereka tidak merasa salah, mereka merasa benar. Cuman hari ini kita lihat faktanya, fungsi pengawasannya lemah. Bagaimana ini bisa terjadi seperti itu? Dan tidak ada sama sekali semacam penekanan kepada pemborong. Nah itu ya kan Sambil dimakan. nyambi ya, boleh ya. Enaknya di podcast ini nih lah. Jadi cek kita di warung kopi ini aja. pikiran pres kan. Ya, jadi situasi ini agak lain ya, pemirsa. Kita nih podcastnya di Kafe Hamalau. Tempat kepran. Yang luar biasa. Luar biasa nih. Ini agak-agak yo artistik yo klasik. Ya. Tidak support ya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kepran. Dan memang cocok. Nah, gratis ya, Kak? Dan memang cocok untuk kita diskusi ya santai. Apalagi kalau malam-malam kak. Ini mengkuting itu cak. Rumah nenekku di dusun nih kan. Ya. Jadi, kau tak pengen ada lagi kejadian serupa seperti ini? Pasti bukan hanya aku kak, pasti seluruh masyarakat pengen berharap seperti itu. Makanya kan ya kita ini kan hanya bisa berharap dengan pemerintah selaku eksekutif, selaku Kalian sebagai eksekutor. aktivis dalam bentuk seperti apa melakukan pengawasannya?
hanya seperti ini diskusi-diskusi ini. Ya, dalam metode pengawasan kami banyak sebenarnya. Yang pertama seperti ini yang kita diskusi. Yang kedua, ya kita sering juga mungkin berdiskusi sama kawan-kawan, menentukan solusinya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kalau kami aktivis ini Kak, kita kan sebagai watchdog, sebagai anjing penggonggong, sebagai alarm demokrasi. Jangan sampai demokrasi ini, pemerintah ini mereka jalankan dengan seenak jidat mereka baik. Lah fungsi kita tadi Kak. Jangan pemerintah jangan menjalankan seenak jidatnya baik. Ya artinya kan yang mereka kelola ini uang negara. Uang negara dari mana? Uang rakyat. Ya mohon maaf. Ketika Yogi ngomong pemerintah menjalankan seenak jidatnya baik, apa Yogi melihat itu? Sangat melihat Situasi saat ini. ya ini yang terjadi hari ini kan. Ya, jangan pula pukul rato gara-gara gapo lagi. Artinya begini. Iya, ada juga sisi bagusnya. Sisi bagusnya kita sepakat. Program-program lain. Ya, kita bicara masalah programnya objektif. Ya, kami dukung ketika kebijakan ini berjalan dengan baik dan pro kepada rakyat, kami dukung. Contoh kayak kemarin kan kalau tidak salah UMKM yang masalah program UMKM sudah ya. Dukung, ya. Nah, kami dukung itu sangat-sangat bagus untuk memang UMKM kan menunjang perekonomian masyarakat. Nah, cuman kita tidak bisa menutup mata dong, dan kita juga merasa kayak misalkan ada sesuatu yang buruk terjadi, tidak mungkin kita diam Kak. Kan baru kali ini Dek, ketengok Dek. Cuman gapura lah Dek. Ya, baru kali ini dalam tahun pertama nih. Sedetil itu kau nyimak Pemkot. Nah, artinya kita juga memperhatikan dan menganalisa nih Kak dengan realistis. Dengan dua sisi Kak. Ini baru awal pemerintahan ada yang seperti ini terjadi. Iya. Nah, akhirnya kami Kak berpikir dengan pembangunan yang kemarin, kami juga meragukan kualitasnya Kak. Ya mohon maaf nih, kita bicara secara realistis ya. Ini sudah terjadi loh. Ya artinya kan tidak menutup kemungkinan adanya proyek-proyek pembangunan yang kemarin-kemarin dibangun. Contoh kayak kemarin kan ada sekarang nih lagi bangun di alun-alun Kak, Masjid Agung juga ya. Alun-alun, terus kemarin ada bangun jembatan di sana. Nah, artinya kami berharap setelah kami malam tadi konsolidasi sama kawan-kawan aktivis mahasiswa, ya kita harus aktif turun ke lapangan langsung mengawasi ini. Kalau pemerintah tidak mampu mengawasi pembangunan ini, kami yang bakal turun ke bawah. Ketika menemukan kejanggalan tuh, selanjutnya apa yang akan ketika memang menemukan kejanggalan yang tidak sesuai bagi kami, ya kami bakal menempuh dengan jalur yang baik. Yang pertama, ya kita bakal laporkan kan. Laporkan. Contoh kayak masalah ini harusnya inspektorat juga turun, dan bila perlu BPK turun untuk mengaudit hal ini supaya kita bisa melihat dengan terang benderang secara transparan dong. Kan cuma anggaran 200 juta Dek. 200 juta itu bisa Kak. Kalau kita 200 juta itu untuk bangun perumahan jadi gitu. Iko loh ya. Nah, 200 juta tuh bisa bagi kita sebagai orang miskin ya Dek. benar, dan itu sangat berarti. Ya kita lihat hari ini kan pemerintah jangan juga kalian merasa kita pegang kekuasaan. Siapapun kayak yang hari ini merasa kita pegang kekuasaan, kita di lembaga eksekutif, kita di dinas segala macam. Jangan senang Anda. Karena apa? Dari 1-2 kancing baju dinas yang kalian pakai, ada keringat 1-2 buruh yang menyumbangkan itu. Dari ban mobil yang kalian pakai itu, ada keringat para pekerja, para buruh yang dipotong uang gajinya untuk pajak, untuk memberi kendaraan dinas kalian. Nah, harusnya yang kalian berikan kepada masyarakat lebih daripada ini. Kau bicara seperti ini kan karena kau aktivis sih. Benar. Anda kan kau di posisi sebagai kepala dinas, pejabat. Kalau saya di posisi sebagai kepala dinas dan pejabat, Yakin amanah? yakin 100%. Artinya begini Kak. Karena belum jadi lah ya. Kita profesional. Kita dalam artian kita profesional. Masalah kayak tadi kita bicara masalah keuntungan proyek itu sah-sah saja. Nah, sah-sah saja. Cuman kalau keuntungan proyek ini kita ambil yang mohon maaf meraup dengan banyak, mungkin keuntungannya lebih dari 100%. Dengan bangunan yang kita bisa, kan bangunan ini kan dirasakan oleh masyarakat Kak. Ini fasilitas publik loh. Harusnya mikir dulu enak. Makanya sebenarnya saya sepakat Kak. Kita kan kalau untuk melantik pejabat saja ada sumpah Kak. Makanya kami malam tadi berpikir kayaknya harus bersumpah para pemborong ini sebelum dapatkan tender. Di bawah Al-Quran segala macam. Ini Kak, artinya kan ini. Nah, artinya ini sebagai jadi maksudnya sumpah ulangi. Harus. Ya pejabat pun disumpah kan. Ya para pemborong ini yang jelas mau ambil keuntungan. Harus juga sebenarnya. Itu kan kita bicara nostalgia. Ini kan bicara masalah teknis belaka. Nah, di sini artinya kami melihat ini
tidak ada seriusan, baik itu dari pemerintah yang menjalankan amanah rakyat dan pemborong sebagai pelaksana untuk pembangunan ini. Yang mau dulu Kak. Gimana kalau bicaranya ini cuma kesalahan oknum loh, bukan kesalahan dari pemerintah. Oknum siapa? Ya misalkan ya oknum pemborong, kan karena memang dari pemerintah menginginkan pembangunan itu berjalan dengan baik dan bagus, berkualitas kan. Ya artinya di sini Kak, bicara lagi aku yang dari awal tadi, tugas pemerintah itu pengawasan Kak. Lemahnya pengawasan di sini. Itu tugasnya dulu Kak. Nanti masalah kualitas itu segala macam ya memang ya, di pemborong. Cuma kan pemerintah dalam hal ini dinas PUPR punya tanggung jawab untuk mengawasi. Ya. Kalau bisa dalam setiap hari pembangunan itu ada yang ngawasi dari dinas ini Kak. Karena mereka yang lebih paham harusnya kan. Ya kalau diawasi kita juga mikir-mikir kan nak buat curang Kak. Nah cuman kan ini semacam ya diawasi. Kalau diawasi tidak mungkin ini terjadi Kak. Aku yakin 100% kalau benar-benar diawasi dengan baik oleh dinas, apalagi Kak aku tengok kan itu kan Tegas Yogi mengatakan bahwasanya tidak diawasi. tegas. Ya kalau ini diawasi Kak, tidak mungkin terjadi itu Kak. Apalagi ini bagi aku sangat memalukan. Karena jalan itu tuh menuju rumah wali kota kan. Iya kan, yang harusnya menjadi sesuatu hal yang dibangga-banggakan, yang menjadi contoh untuk kelurahan lain, mungkin jalan-jalan lain. Oh ini loh. Nah ini sangat sedih. Artinya kan dengan lemahnya pengawasan tadi, pemborong bisa pembangunannya asal-asalan. Ini jalan untuk rumah menuju rumah wali kota kan. Iya. Itu kan fakta kan. Iya benar. Fakta kan. Benar fakta. Nah, karena nggak salah memang di situ rumah wali kota kan. Di mana Yogi? Maju dikit dari situ kan. Iya. Nah ini. Iya, lapangan sana. Ya. Kalau dipasang rambu-rambu di depan mungkin ya. Ya. Rambu-rambu untuk ini Kak, apa namanya? Bahwasanya ngomong ke Gapura ini tidak cor semen gitu. Jalan itu tidak speknya odol misalnya kan, atau tidak speknya yang tingginya berapa? Aku lihat tidak ada di situ. Ya, Emang harus. Ya, aku lihat tidak ada di situ Kak. jalan itu kan bukan jalan Negara. iya, tapi jalan kampung. Iya, sebenarnya. Jalan, ya, masih itu kan jalan untuk kelurahan Kak. Ya, Nggak usah di Batorip itu kejadian. Dan ya kuliah memang tidak ada kayaknya. Baterai Permai ya? Baterai Permai ya. Ya. Tidak ada peringatan rambu-rambu benar tadi Kak. Rambu-rambu harusnya. Dan ada juga tadi Kak. Aku ya sempat baca salah satu komen dari netizen juga. Yang warga jalan nangko Kak. Yo, kenapa? Semacam mereka ini ada, loh kok Gapuranya dibangun jalan Kenanga 2 bae. Jalan nangko tadi bangun. Artinya berarti mobil-mobil truk besar ini bakal dalihkan jalan nangko, rusak dong jalan kami katanya. Iya kan Kak? Harusnya kalau nak dibangun ya bangun kalau Logikanya seperti itu berarti. kalau memang kita tidak boleh lewat jalan mobil besar kan, artinya kan secara tidak langsung dan kita nalar logika kita berjalan Kak. Ya artinya kan mobil besar ini jaraknya jalan nangka, nangkalitas itu kan, dan spesifik jalannya sama Kak, kecil juga Kak. Iya, sama. Spesifik jalannya sama artinya. Ibaratnya nak nyuruh jalan kami rusak, kata warga jalan nangko. Bukan kata aku Kak. Ya kamu lihat di media sosial. Iya, komenan itu. iya, bukan kartu warga jalan nangko. Artinya kan mereka semacam ada semacam keluhan dari masyarakat. Ngapa cuma jalan yang menuju rumah wali kota? Apa yang ada Gapura nih? Apa ini masalahnya? Nah, Jadi ada semacam kamu menyikapi bahwasanya ada kecemburuan sosial. ada kecemburuan sosial. Harusnya kalau pengen dibangun semua. Karena sama kuliah jalan nangko sama jalan Kenanga 2 lintas sama. Lebar sama. Iya. Menuju ke arah yang agak sedikit tapi sama jalannya. Lebar sempit segala macam harusnya dibangun juga. Biar adil kayak gitu. Nah, masyarakat wajar dong kalau berpikiran, ya berarti truk-truk besar diarahkan jalan nangko nih. Iya. Berarti nyuruh jalan kami yang hancur nih. Itu wajar enggak? Itu Iya, opini persepsi masyarakat, kamu ya? persepsi masyarakat. Itu bagi aku ya wajar-wajar baik. Kalau ada yang ngeritik seperti itu. Kalau ada yang ngerti seperti itu, karena kuliah kayak itu kan jalan kecil Kak, jalan Iya. kelurahan yang memang tidak sepantas truk bisa lewat sana. Harusnya kan kita bicara tegas. Ini kan kita ada jalan lingkar, ada juga jalan lintas di depan sini, Sudarso segala macam. Kan harusnya kalau memang pemerintah bicara masalah tegas untuk merawat pembangunan yang ada, ya harusnya tidak ada lagi, tidak boleh lagi semuanya truk lewat sana. Nah, tadi aku bicara masalah kecemburuan dari warga jalan nangko tadi Kak. Iya. Ya wajar-wajar kalau bagi aku Kak. Artinya ya berarti membiarkan jalan kami rusak.
lewat sana. Sedangkan jalan yang sebelah sini tidak boleh dilewati karena sudah ada pembatas dari gapura tadi. Nah seperti itu, Kak. Itu tambahan dari dari masyarakat, ya bukan dari aku. Dari nengok di media sosial. Iya. Cuman kamu analisa masuk juga. Masuk juga barang itu, Kak. Masuk. Uji bahlil loh. Ini kan kalau aku lihat gapura itu tetap akan dibangun seperti itulah. Apa yang ingin kalian katakan terkait itu? Bahwasanya ini tidak diam-diam kamu kritik gapura itu. Kalau memang gapura itu yang pertama mau dibangun seperti itulah, ya silakan. Artinya kan ada tanggung jawab untuk memperbaiki. Cuman tadi yang harus digarisbawahi, Kak, ya ini tanggung jawab dari pemborong, bukan sopir yang bertanggung jawab untuk bangun itu, Kak. Semata-mata. Semata-mata situ. Ya berapa yang Kak gaji sopir, Kak? Kita juga harus fair dong melihat. Dan dari pihak pemborong juga harus fair, ini tanggung jawab kalian loh. Ya kalau pemerintah tidak bisa mendesak pemborong untuk bangun dengan duit mereka sendiri, Kak, kami yang bakal mendesak, Kak. Terus terang, kawan-kawan malam tadi sudah berkonsolidasi. Kalau memang kami lihat ada ketimpangan di sini, ada ketidakadilan dengan sopir dan pemborong tadi, kami siap turun ke jalan. Demo maksudnya? Turun ke jalan, bukan demo baik. Bukan demo baik. Ajak ngopi. Kami siap turun ke jalan untuk menuntut daripada CV ataupun pemborong ini untuk membangun ulang dengan uang kalian. Itu bentuk tanggung jawab kalian loh. Bukan uang negara lagi. Bukan uang negara lagi dan bukan juga uang sopir. Kalau pemerintah tidak berani tegas, Kak, ya. Terus terang, kami sebagai agent of control, sebagai pemerhati, sebagai juga tadi alarm, sebagai watchdog pengingat tadi, kami siap. Dan kami siap juga membantu sopir ini. Kalau memang pemerintah tidak berani. Artinya kita bangun gapura itu CK-CK masyarakat Linggau ini. Kepalangan ya kan? Ya sudah, kita CK-CK sama-sama. Donasi ya? Donasi, kita siapkan donasi itu. Aku rasa masyarakat Linggau ini galak galau, Kak. Kayo galau gitu nih, Kak. Kalau kajian secara teknis sudah di-upload, sudah dikeluarkan dari dinas, ada nggak? Seperti? Ya kan kerupuk lagi banyak rumah kan, ya kan ada verifikasi dari dinas. Ini loh sebenarnya sudah pas kajiannya secara teknis memang Sesuai peruntukan. itu kan sudah dijelaskan oleh Kabrik kemarin. Iya sudah di dalam video itu sudah ada spek itu. Aku kan sudah spek. mengatakan bahwasanya kok ini kok cak tempelan enggak, cuman dibantahnya kan. Memang tidak seperti itu karena ini faktor karenanya ditumbur kan katanya kan. Kalau itu bukan bencana, Iya. kemungkinan lah katanya kesalahan. Makanya kemarin itu pas kami lihat pas itu ketika itu bukan melihat tiang besinya itu, Kak, ya. Yo. Alang ketipis juga. Nah, Ya wajar, besi dalam itu, Kak. Iya. Tipisnya besar besi tiang depan Hamalayo ini, Kak. Aku tengok, Kak. Terus terang, Kak. Tipis dan ya mohon maaf, ya kami menduga apakah ini barang second, bukan barang baru. Nah ini kan tadi aku bilang, Kak, lemahnya pengawasan dan pemborong juga. Ya, kalian janganlah ngambil untung besar-besar terus. Jadilah, jangan cepat juga naik haji itu, Kak. Apalagi ini uang rakyat, uang masyarakat yang harusnya bisa dipergunakan dengan bertanggung jawab dan amanah. Nah, sekali lagi kami siap untuk turun ke jalan. iya pemborong itu kan tidak selalu jelek deh. Benar. Ngapa nak dipukul rata seolah-olah? Ya, aku kan tidak ngomong orang lain, Kak. Kata kau tadi nak nyumpah pemborong. Harusnya mereka bersumpah. Orang baik ada beberapa. Nah, harusnya mereka bersumpah kan. Jadi bukan nyuruh mereka, bukan nyumpah mereka kan. Iya. Pejabat bersumpah kok pasti lantik kan. Nah, harusnya mereka disumpah juga. Macam mana teknisnya pemborong itu nak disumpah? Nah, Pas nggak dapat proyek, sumpah itu- dulu gitu. Itu tugas pemerintah. Menjalankan roda pemerintah, kita kan saran ngasih usul ya, saran solusi. Nah, ya karena ini, Kak, kita bicara masalah duit rakyat, Kak. Bukan yuk, bagi mereka mungkin 200 juta itu kecil. Tapi bagi mereka para buruh kuli, terus terang, Kak, bapak aku juga buruh, bapak aku juga kuli. Ngerasakan juga hal yang sama seperti itu, besar dulu itu, Kak. Ya ada juga yang menarik bahwasannya cek nih kemarin pas saat liputan kemarin ada juga beberapa masyarakat itu mengungkit kasus lama terkait gapura yang semen itu kemarin. Yang lama. Yang lama itu yang Di depan. ditumbur mobil diesel itu kan roboh. Sampai gini, Ya katanya kan ada yang mempertanyakan yang kemarin tidak selesai janjinya nak diperbaiki tapi sampai saat tidak diperbaiki. Jadi ada ketakutan juga kan bahwasanya ketika memang ini sudah dibuat gapura, gapuranya cek ini. Seperti itu juga kualitasnya. Ngapa tidak dibuat semen baik? Ya. Seharusnya kan dibuat bagus, Cak. Yang kemarin itu loh, yang besi seperti itu. Apa? Yang
Itu robo yang mau. Robo, beton itu. Robo. Beton itu. Ditombor itu. Itu mobil memang mobil besar. Hah? Dieselnya Diesel. Robo. Nah ini kan aku lihat ada juga pembangunan lagi kak, pembangunan gapura juga di Yang perbatasan Linggo Musyawas di Iya. Kelurahan Duren Rampat Tanjung Raya itu. Ah, Nah ini kan mengkhawatirkan artinya kak. Sudah pernah terjadi nih. Kalau tidak salah anggaran di sana tuh 1,2 atau 3 M. Yang pembangunan gapura perbatasan Duren Linggo Rampak itu ya? di Rampat Tanjung Raya Linggo Musyawas itu. Iya. Nah artinya kan ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Oh ini sudah terjadi Itu loh. sudah lama berdiri kan? Ini baru dibangun nggak? Oh, baru dibangun. Masih tahap bangunan kalau tidak salah. Belum selesai. Gue tinggal konsepnya sama juga gak? Sama juga. Gue tinggal lihat sekilas konsepnya Iya, kan. mungkin lebih tinggi lah ya. Lebih tinggi, cuma tidak tahu siapa pemborongnya ini kan. Iya. Jadi kita harapkan jangan sampai terjadi. Ini menjadi pelajaran. Minta disumpah juga enggak pemborong ini? Hah? Disumpah tuh sebelum tadi ya harus. Nak dia nampakkan itu sumpah dulu harus juga kan. Bukan hanya Kamu mengkhawatirkan juga, Bari? sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini sudah terjadi. Ini fakta loh kak. Itu Jadi itu ada berkaca secara dari opini. kejadian ini, kalian meminta bahwasanya sebagai aktivis pemerintah Kota Lubuk Linggau itu untuk mengevaluasi kembali, Mengevaluasi terkait kualitas secara pembangunan. keseluruhan. Secara keseluruhan. Biar adil. Bukan proyek gapuranya, Bukan ke proyek gapura aja, secara keseluruhan. Dan hari ini kan banyak pembangunan terjadi kan. Iya. Ya kami juga, ya kalau kita kawan-kawan aktivis dan mahasiswa ini kak, ya kita tidak bisa melakukan evaluasi itu secara bukan siapa gitu nah evaluasi kak. Kita Iya. cuma bisa mengamati, memperhatikan, melihat dan melaporkan ketika terjadi terjadi hal semacam yang mungkin tidak sesuai, Iya. tidak sesuai spek. Tapi kan yang berhak dan punya tugas melakukan evaluasi itu dari pemerintah. Dalam hal ini dinas PUPR. Dalam hal ini juga ya wali kota juga bertanggung jawab untuk melakukan ya pengawasan ini. Karena ini kan ya mohon maaf, ketika bangunannya jelek, yang salah siapa kak? Yang bakal orang salahkan ya mohon maaf wali kota. Nah kita juga karena kita sayang dengan wali kota ini kak, peduli. Jangan sampai, Iya. iya kan? Jangan sampai ini terjadi ya. Mau tidak mau sebagai pemimpin dia yang disalahkan. Dia sebagai pemimpin tertinggi, sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin daerah di Kota Lubuk Linggau, dia harus bertanggung jawab menerima kritikan-kritikan itu. Jadi kakak melihat aktivis-aktivis saat ini ya seperti adik-adik, adinda-adinda yang ada. Mengapa kalian tidak hanya mengkritisi terkait sesuatu hal yang salah ya di Kota Lubuk Linggau, namun sedikit yang mengapresiasi program-program yang kita lihat juga bagus. Apresiasinya hanya cukup ya. Contohnya, Bagus tuh. contohnya mana kak? Seperti kamu tadi mengatakan UMKM, Ya. seperti itu. Itu kan tidak terfollow up dengan baik, apresiasi, reward pemerintah kota. Cuman ketika bicara ada kesalahan, wah ini ngegas banget nih. Artinya begini kak, kalau aku mandangnya, tidak perlu pemerintah itu diapresiasi. Apresiasi Bukankah nanti kalau diapresiasi itu ada rasa semangat mereka untuk lebih giat bekerja? bukan budak kecil yang baru ngambil raport dapat ranking 1 kita apresiasi kak, pemerintah ini kak. Kalau budak kecil kelas 1 SD dapat raport ranking 1 kita apresiasi. Ini pemerintah loh. Ya. Kalian bekerja digaji loh. Memang tugasnya ya. Apresiasi mereka adalah gaji ini tadi kak. Aku terus terang kak, makanya aku agak sedikit bukan tendensi ya, agak sedikit ngerut kening aku ketika dikit-dikit oh dapat sertifikat ini pemerintah wali kota ini bupati dapat. Ngapain perlu diapresiasi? Tugas kalian loh. Kalian digaji oleh negara, kalian digaji oleh orang rakyat, tidak perlu apresiasi. Mereka harus bekerja dengan senyap. Hasilnya bersulat dirasakan oleh semua masyarakat. Cuman Tidak kalau ada perlu kesalahan apresiasi. kalian kritiki. Harus itu wajib. Karena ini kan kita sebagai alarm kak. Belen nggak? Sebagai pengingat. Masa ngato wae dak kati ya Iya perlu dong. Bentuk apresiasi itu silakan kalau orang mandang seperti itu kak ya. Kalau aku bentuk apresiasi tidak perlu diapresiasi. Ya kalian sudah bekerja loh. Harusnya mereka yang mengapresiasi masyarakat. Kenapa? Mereka pacak duduk di bangku kekuasaan itu, di kursi kekuasaan oleh masyarakat. Mereka pacak digaji dengan baju yang baik, dengan baju dinas yang bagus, dengan kendaraan dinas yang bagus oleh masyarakat. Ngapain lagi masyarakat mengapresiasi mereka? Oh itu kerja kalian loh, kami sudah bayar kalian loh. Itu secara objektif kalau kita bicara masalah filosofis dalam dunia kritik kayak Ya. Tidak perlu, kalau aku tidak perlu, dan tidak wajar juga ketika pemerintah merindukan apresiasi. Tidak wajar, sangat-sangat tidak wajar. Ya kenapa? Itu tugas kalian loh. Itu tugas kenapa diapresiasi? Kalau ya, dalam garis bawah, kalau kalian bekerja lebih keras dari tugas yang sudah kalian berikan, itu patut diapresiasi.
Kalau nih contoh, ada tugas-tugas atau kerjaan-kerjaan untuk pemerintahan yang mereka mengerjakannya dan hasilnya lebih daripada itu, boleh diapresiasi. Tapi kalau emang itu tugas sebagai tupoksi kalian, tugas pokok dan fungsi kalian sebagai eksekutif, tidak perlu merindukan apresiasi, bukan itu. Nah, itu salah satu contohnya. Seperti KDM, supaya kayak gitu. Nah, itu boleh. Cuma sekarang kan apa yang hari ini sudah pemerintah lakukan yang itu di luar dari tugas mereka dan itu menghasilkan untuk masyarakat. Bagaimana tidak ada. Yang mereka kerjakan selama ini itu tupoksi mereka, program-programnya. Iya kan enggak? Iya. Ya kita apresiasi. Contoh kayak kemarin program Pak Wali kan ya UMKM, berobat gratis, pendidikan gratis, sekolah seragam gratis. Ya silakan, itu program kan. Tapi kalau kalian bekerja mendapatkan hasil yang sangat luar biasa daripada itu, baru diapresiasi. Itu kalau bagi saya pribadi. Ini bukan jika tadi, oh ini tidak apple to apple, tidak adil dong. Kok yang ini kamu kritik, yang kalau misalkan mereka berhasil, tidak kamu yang ngapuin. Kalau mereka dipuji, besar kepala, Kak. Besar kepala, akhirnya mereka berbangga hati, nah kerja mereka menurun. Nah itu. Jadi, saya katakan secara tegas dengan pemerintah hari ini, yuk kalian tidak perlu merindukan yang namanya apresiasi, merindukan yang namanya pengakuan. Ya silakan, masyarakat mengakui kok kalau kalian kerjanya bagus. Kalau kalian kerjanya bagus, masyarakat bakal mengakui. Dan ini timbal balik dan feedback dari apa yang kalian kerjakan. Tapi kalau kalian mohon maaf, yuk kami harus diapresiasi juga dong dalam kerja-kerja kami. Yuk mohon maaf kalau saya pribadi, saya tidak bakal mengapresiasi. Tapi kalau kalian bekerja lebih keras daripada sebelumnya, saya akan mengapresiasi. Begitu kan dah. Luar biasa Yogi. Masuk. Closing statement deh. Apa yang kau ingin harapkan nih dari kejadian Gapura Kerupung ini? Yang pertama, ini menjadi pelajaran, Kak. Pelajaran bagi masyarakat Kota Lubulingga, pelajaran bagi pemerintah Kota Lubulingga, dan paling penting pelajaran bagi pemborong. Pelajaran bagi mereka adalah ya kita hari ini melihat pembangunan di Kota Lubulingga ini sudah baik. Nah, ini apresiasi ya, Luar biasa. Ada muncul juga tuh apresiasinya. Baik, banyak pembangunan yang terjadi. Cuma dengan adanya peristiwa ini, akhirnya kami masyarakat merasa sedikit ada keraguan. Ya harapannya ke depan, pemerintah Kota Lubulingga bisa lebih tegas dan ketat dalam pengawasan pembangunan. Jangan sampai kita hanya melihat bangunan berdiri megah, namun tidak ada kualitasnya sama sekali. Jangan sampai uang rakyat yang kita pakai beratus-ratus juta ber-MM-an ini hanya megah dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan saja. Ini kan fasilitas publik yang akan dirasakan oleh publik selama kalau bisa dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kualitasnya baik. Hari ini saya ingin tegas mengatakan, jangan main-main kalian para pemborong dengan uang rakyat yang dijadikan untuk pembangunan ini. Jangan main-main. Jangan sekali-sekali main-main dengan itu. Kalau rakyat marah seperti hari ini, ya apapun bisa terjadi. Sangat-sangat bisa terjadi. Maka dari itu, ini pelajaran penting bagi kami, bagi kita semua, Kak, baik dari pemerintah, dan juga pihak pemborong. Tapi satu yang ingin saya katakan, Kak. Dari kemarin aku tengok udah ada suara dari anggota dewan gitu, Kak. Ngapa mereka bungkam galau? Harusnya mereka yang menyuarakan ini, Kak. Ini bentuk pertanggungjawaban mereka kepada audiens mereka yang milih mereka kemarin. Harusnya ada, aku lihat tidak ada. Kami berharap bukan aktivis yang bicara, Kak. Anggota dewan dulu. Ngaku kami sampai hari ini kami bicara paling depan, karena kami lihat anggota dewan kami tidak ada, senyap. Nah harusnya menjadi tugas mereka juga. Ini kan saya sampaikan dengan Bapak Ketua DPR. Ya kalian sebagai wakil rakyat, inilah tugas kalian untuk mengawasi juga, untuk juga menyampaikan aspirasi masyarakat. Jangan diam. Harusnya seperti itu. Harusnya legislatif dan pemerintah ini dan eksekutif, ya silakan kalian berjibaku membangun sama-sama, bergandengan tangan, tidak apa-apa. Ya untuk melakukan pengawasan pembangunan ini. Itu pelajaran pentingnya dan hikmah yang bisa kita ambil hari ini. Tuhan nunjuk ke jalan untuk itu, Kak. Oke, luar biasa. Betul, Dek. Luar biasa, Yogi. Ya, Pak.